Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Yang saya muliakan para pemirsa Umat TV, pada kesempatan ini kita membicarakan pendidikan non formal atau pendidikan di luar sekolah. Tidak semua orang beruntung untuk mengecam pendidikan di tempat-tempat yang bagus, karena semua sekarang harganya mahal, ongkosnya mahal, karena memang itulah kebutuhan kita. Tetapi ada tempat-tempat yang perlu kita ketahui bahwa pendidikan kita masih ada di luar, masih ada di tempat-tempat lain seperti BLK, Balai Latihan Kerja, kemudian pesantren-pesantren juga ada mengadakan pelatihan-pelatihan. Sehingga bagi yang tidak bisa sekolah lagi atau tidak bisa kuliah lagi, jangan putus harapan. Di sanalah kita masih bisa mengenyam pendidikan, keterampilan untuk bekal hidup kita. Dan jangan putus asa, kita masih punya kesempatan untuk belajar, bertanya dengan kawan-kawan yang juga kuliah, bertanya dengan para senior kita, bertanya dengan orang-orang yang sukses. Bertanyalah kepada orang yang berhasil. Kalau bertanya kepada orang-orang yang sama-sama gagal, ada kemungkinan kita jadi sama-sama bingung. Jadi kita butuh paparan orang-orang sukses, orang-orang yang terampil. Bilanglah bahwa kita mau belajar. Keinginan belajar yang tinggi itulah yang memotivasi orang untuk belajar dengan baik dan senantiasa mencari ilmu pengetahuan, senantiasa mencari keterampilan dimanapun dia berada. Keterampilan yang cocok di desa belum tentu bisa dibawa ke kota. Tentu di kota kita mencari keterampilan lain lagi yang sesuai dengan kebutuhan di perkotaan. Itulah kira-kira. Kalau memacul di desa, mungkin nggak laku lagi ke perkotaan. Tentu ada keterampilan-keterampilan yang lain, seperti keterampilan jurnalistik. Kita bagaimana bisa menjadi wartawan, bisa menjadi pembawa berita, dan lain-lain. Jadi keterampilan di kota tentu berbeda dengan keterampilan yang ada di desa. Inilah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan kebutuhan hidup kita, menyesuaikan dengan kondisi alam kita, dan menyesuaikan dengan keadaan ekonomi kita. Jangan putus asa. Jangan putus asa, kita terus berusaha sehingga Allah senantiasa memberkahi orang-orang yang berusaha. Tidak mungkin Allah tutup mata melihat hambanya yang berusaha untuk belajar, berusaha untuk hidup sejahtera. Jadi pembelajaran itu ada juga yang bisa dibaca dari buku-buku, apalagi sekarang dari YouTube sudah ada cara membuka radio dan lain-lain. Service radio itu mudah sekali kelihatannya kalau kita mau mendalaminya. Akan tetapi kita juga mengukur kemampuan kita, mengukur bakat kita, di mana kita yang bisa belajar dengan baik, di mana kita kira-kira yang punya peluang pekerjaan. Dan alangkah baiknya kalau orang itu sudah punya prinsip, saya tidak mau lagi bekerja, saya harus punya usaha. Itu yang luar biasa. Bagaimana membangun suatu usaha nanti tentu membutuhkan orang-orang yang punya keterampilan. Misalkan membuat warung makan, tentu kita membutuhkan tukang masak yang handal, yang tahu rasa, yang tahu selera masyarakat. Dan inilah yang harus kita cari orang-orangnya. Dan mencari bahan-bahan baku yang segar juga harus ada pilihan-pilihan. Ini salah satu contoh. Dan keterampilan yang paling mudah saya kira, yang sering dipakai setiap hari adalah keterampilan pertukangan. Banyak sekali tukang-tukang itu yang asal kerja karena dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian andai pertukangan ini jadi, andai pertukangan dipelajari, tapi tolong jadilah tukang-tukang yang jujur. Karena kebanyakan tukang-tukang sekarang banyak yang tidak jujur, begitu pengawas tidak ada, dia langsung duduk dan kerja yang lain. Ini kebanyakan, bahkan ada yang berani jual semen dan lain-lain. Nah, keterampilan inilah yang dibutuhkan masyarakat dan kejujuran inilah yang dibutuhkan masyarakat. Semakin kita jujur, maka konsumen kita akan semakin banyak. Silakan nanti dilihat di lapangan, silakan perhatikan orang-orang yang serius, orang-orang yang jujur itu mendapat kepercayaan di masyarakat. Jadi jangan lupa kita cari keterampilan.
Misalnya keterampilan lain lagi, perbaikan AC. Di perkotaan sudah dibutuhkan pendingin ruangan yang sering rusak. Kalau kita bisa servis itu, harganya, upahnya juga lumayan. Demikian juga dengan bengkel mobil. Itu mudah dipelajari, asal kita mau, asal kita betul-betul menekuni hal tersebut. Insya Allah kita akan bisa survive dalam kehidupan, karena kita memiliki multi keterampilan, multi talenta. Itu yang diharapkan. Jangan satu macam. Belum ada satu pekerjaan yang menjanjikan orang itu kaya dengan satu macam pekerjaan, kecuali kita sudah melakukan berbagai macam pekerjaan dan betul-betul bisa memanfaatkan waktu kita. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang sia-sia. Jadi waktu itulah yang betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai ada yang sia-sia, jangan sampai ada yang dibuat santai. Kita harus punya target. Usia sekian kita harus bagaimana, harus punya apa. Target itulah yang memacu kita untuk usaha kita supaya lebih rajin. Demikian, semoga para pemuda bisa menjadi lebih maju daripada kami-kami sekarang, lebih sejahtera dari kami-kami sekarang. Itulah yang diharapkan bangsa. Di samping kita punya keahlian, kita juga punya relasi yang banyak, punya jaringan yang banyak, punya kawan yang banyak, sehingga kita hidup kita betul-betul bermanfaat dan berwarna. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.